Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Masih kelanjutan dari cerita sebelumnya. Since cerita memperlihatkan sudah ada semakin banyak raksasa dari desa-desa yang datang ke area sekolah Walrus. Mereka pun melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di sana, di mana para prajurit itu bertarung menghadapi para monster mimpi buruk dan membantu yang lain untuk mencoba menolong anak-anak raksasa. Kehadiran dari semakin banyak raksasa di tempat tersebut membuat keadaan menjadi semakin panas. Gunko yang melihat hal itu pun bilang dia tidak menyangka misi di Elbaf akan menjadi serumit ini. Ini semua benar-benar berbanding terbalik 180 derajat dari apa yang Somers katakan lalu. Pada awalnya mungkin dia mengira bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu, berbagai hal tak terduga terus terjadi sehingga para kesatria suci berada pada posisi yang sulit. Gunko kemudian berpikir jika saja Shamrock masih berada di Pulau Elbaf, mungkin keadaan akan menjadi lebih mudah. Shamrock adalah kesatria suci terkuat dan yang paling strategis di antara yang lain, sehingga pasti dia bisa menyelesaikan semua misi dengan sangat mudah. Hal ini berbeda dengan orang ini, seperti perkataannya yang ada pada chapter lalu, di mana perkataannya bilang permainan ini tidak menyenangkan karena membosankan, tidak ada musuh kuat di Elbaf. Setelah itu Gunko pun lanjut bertarung melawan para musuh yang ada di hadapannya itu. Sebagaimana cerita sebelumnya, Gunko harus tengah menghadapi Franky, Bonnie, Dory, dan Brogy, serta para raksasa lain yang ada di cabang pohon nomor 8. Dalam pertarungan itu ada momen di mana perban yang menutupi wajah Gunko terlepas untuk beberapa saat, tapi tak lama kemudian Gunko segera menutupnya kembali. Di sana Franky bilang wajah Gunko tampak masih sangat muda. Franky heran bagaimana mungkin gadis semuda itu bisa menjadi sangat kuat sekaligus menjadi sangat jahat. Bonnie menanggapi Franky, bagaimana ada orang baik mau menjadi bagian dari Tenryubitots. Lalu Franky pun terkejut dengan perkataan itu. Beralih ke posisi lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu kembali ditampilkan. Di tengah pulau bajak laut, Akagami sedang bertarung melawan bajak laut Kurohige. Di pesisir, Garp-san dan Sengoku juga sedang bertarung melawan para aliansi Kurohige termasuk Shiki yang ada di dalamnya. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, Shiki terkena pukulan Galaxy Impact miliki Garp-san. Mimin Bonchime jadi teringat nih, nggak kebayang kalau Garp-san memakan buah iblis Gura-Gura no Mi akan jadi seperti apa nantinya, baik Shiki ataupun Hachinosu. Namun dia bukan orang yang bisa tumbang dengan mudah, sehingga Shiki bangkit lagi dan segera memakai kekuatannya untuk terbang dan bersiap bertarung kembali. Namun sebelum itu, Shiki mengamati keadaan di Pulau Hachinosu. Dia bisa melihat pulau tersebut mengalami kekacauan besar dengan pertarungan yang terjadi di mana-mana. Orang-orang kuat juga banyak yang terlibat di pertempuran kali ini, sehingga pertarungan menjadi semakin menegangkan. Melihat itu pun membuat Shiki teringat akan insiden God Valley dulu, karena insiden God Valley juga sangat kacau, bahkan melebihi pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Hachinosu sekarang ini. Kilas balik peristiwa di God Valley dari sudut pandang Shiki pun akhirnya diperlihatkan. Sebenarnya kilas balik God Valley sudah pernah diperlihatkan ketika Arc Egghead masih berlangsung kemarin. Hanya saja itu dari sudut pandang Kuma, sehingga tak banyak yang bisa diketahui dari peristiwa itu. Namun saat ini berhubung kilas balik singkat ini muncul dari sudut pandang Shiki yang merupakan orang yang melibatkan diri secara intens dalam pertempuran di sana, maka akan ada lebih banyak hal menarik yang ditampilkan dalam kilas balik God Valley itu. Dalam kilas balik tersebut ada momen di mana Shiki melihat pertarungan 2 lawan 1 antara Garp dan Roger melawan Rox di Sebex. Di sana Garp memakai Galaxy Impact lalu disusul oleh Roger dengan teknik Kamushari. Namun Sebek mampu bertahan dari 2 serangan kuat itu. Kemudian dia balas menyerang kepada Garp dan Roger. Melihat hal ini, Mimin Boknime pun takjub. Ada kemungkinan kalau Rox ini pengguna buah iblis lebih dari satu, karena untuk menghadapinya butuh 2 orang legenda sekaligus. Masih dalam kilas balik itu, di mana Shirohige melawan Garling pun ditampilkan. Keduanya bertarung dengan kemampuan yang luar biasa, sampai lingkungan sekitar menjadi hancur. Shirohige pun bilang kalau dia tidaklah heran kalau ada Tenryubito yang sekuat orang ini. Garling pun menanggapinya, di mana dia sudah berulang kali mendengar Shirohige sebagai bagian dari bajak laut Rox. Garling mengakui kekuatan Shiroge kalau benar-benar kuat, namun sikap angkuhnya masih terlihat sebagai seorang Tenryubito. Karena Tenryubito keturunan asli para dewa, maka orang di luar itu dianggap sebagai manusia rendahan. Hal itu sejalan dengan keyakinan para Tenryubito kalau dia ini adalah asli keturunan dewa. Bila ada orang atau bajak laut yang melawan mereka, akan dianggap sebagai perlawanan yang besar. Bagi Shirohige, Tenryubito itu bukanlah siapa-siapa, karena Shirohige sendiri sudah sampai ke Pulau Lautel, maka dari itu dia mengatakan
tindakan seperti itu. Kebijaksanaan Shirohige ini telah terlihat semenjak dia masih di bajak laut Rocks. Maka tidak heran Shirohige menjadi tangan kanan bajak laut Rocks di Sebek. Tak jauh dari sana adapun pertarungan yang melibatkan Big Mom, Miss Buckingham dan juga Gloriosa menghadapi suci wanita yang ada di tempat itu. Perlu kita ingat kembali bahwa Gloriosa sekarang ini dikenal sebagai Nyonba di Pulau Amazon Lily. Dulu ada masa di mana dia tergabung dalam bajak laut Rock. Kemudian ada pula pertarungan antara para kru bajak laut Rocks lain seperti Kaido, Captain John Silver Axe, dan Wang Zi melawan para kru Rogers. Shiki pun rupanya melibatkan diri dalam pertarungan itu. Jadi di sini terungkap bahwa Shiki tidak bentrok langsung melawan Garp dan Roger karena mereka berdua sedang berhadapan melawan Rocks di Sebek. Di pertempuran Pulau God Valley ini, Shiki hanya menghadapi para kru Roger yang lain saja. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa saat ini. Shiki yang sudah berada di udara mengambil ancang-ancang untuk melancarkan sebuah serangan, sehingga Garp-san dan Sengoku pun segera bersiap-siap untuk bertarung lebih serius lagi. Beralih ke tempat lain diperlihatkan Pulau Karibari yang merupakan markas Cross Guild. Seperti halnya pada beberapa video sebelumnya, di sana pun kekacauan sedang terjadi karena pasukan angkatan laut di bawah komando Admiral Ryukugu melancarkan serangan atas perintah dari Akainu. Mihawk dan para petinggi pun menghadapi mereka di sana. Pada pertarungan itu, Mihawk unggul dari Ryokugyu. Bahkan terdapat luka parah yang didapat oleh sang admiral tersebut akibat tebasan dari pedang Yoru milik Mihawk. Namun tiba-tiba salah satu dari serapim yang dibawa oleh angkatan laut menyerang Mihawk sehingga kedua mereka pun terganggu. Perlu kita ingat lagi bahwa jumlah serapim ada 7. 3 dibawa oleh Ryokugyu dan 4 dibawa oleh Fujitora. 3 serapim yang dibawa oleh Ryokugyu ini adalah serapim Doflamingo, serapim Crocodile, dan serapim Moria. Tentu Mihawk mampu bertahan dan menghindar dari berbagai serangan yang dilancarkan oleh serapim itu. Kemudian giliran Mihawk yang hendak balik menyerang. Mengetahui dia akan diserang, sang serapim pun memperkuat pertahanan yang ada di tubuhnya. Api di punggung serapim itu terlihat menyala dengan sangat besar. Seperti yang kita tahu, serapim tercipta dari perpaduan DNA ras Lunaria dan mantan Shichibukai. Jadi mereka memiliki wajah dan skill bertarung yang mirip dengan para mantan Shichibukai. Sedangkan ciri khas tubuh mereka sama seperti ras Lunaria. Mereka punya daya tahan tubuh yang tangguh seperti ras tersebut. Ketika api di punggung mereka menyala, maka tubuh mereka menjadi sangat kuat. Sedangkan ketika mereka menyerang musuh dengan kecepatan tinggi, api di punggungnya itu akan padam yang menandakan pertahanan mereka menjadi melemah. Sekarang ini saat serapim itu tahu bahwa Mihawk akan membalas serangannya, dia segera memperkuat pertahanan di tubuhnya. Namun tebasan dari Mihawk mampu menembus pertahanan itu sehingga serapim tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi di sini Mihawk membuktikan bahwa tebasannya itu jauh lebih kuat dari pertahanan ras Lunaria milik para serapim. Tak peduli meski api di punggung mereka padam ataupun menyala, serangan Mihawk tetap bisa menembus pertahanan mereka. Mihawk berkata bahwa jika dia berniat menebas sesuatu, maka dia akan bisa menebas apapun. Kemudian muncul kilas balik singkat perang Marineford 2 tahun lalu, di mana saat itu serangan Mihawk ditangkis oleh Diamond Jozu. Rupanya di sini terungkap bahwa dulu saat Mihawk melancarkan serangan kepada Shirohige, dia sebenarnya hanya ingin mengukur jarak dan daya tahan tubuh dari Shirohige saja. Tebasan Mihawk juga tidak terlalu serius karena itu hanya mengetes tebasannya saja. Sehingga ketika Diamond Jozu tiba-tiba menangkis serangan itu dengan tubuh berliannya, serangan Mihawk berhasil dia tangkis. Namun di sini Mihawk berkata, jika dari awal dia memang berniat untuk menebas berlian, maka dia pasti bisa menebas tubuh Diamond Jozu. Ini sesuai dengan perkataan Guru Zoro yang bilang bahwa jika seorang pendekar pedang berniat menebas apapun, bahkan benda sekeras berlian juga akan bisa dia tebas. Namun jika seorang pendekar pedang tidak berniat menebas apapun, bahkan sehelai daun pun tidak akan bisa dia tebas. Ketajaman pedang tergantung pada niat pendekar pedang itu sendiri. Jadi dari penjelasan itu jelas bahwa sebenarnya Mihawk ini bisa menebas apapun, bahkan berlian sekalipun. Perlu kita ingat bahwa pedang Mihawk sudah mencapai tahap Kokuto alias pedang hitam permanen, sehingga Bushosoku Haki miliknya terbukti di level tinggi. Alasan Zoro ingin dilatih oleh Mihawk juga karena dia tahu bahwa Mihawk adalah guru terbaik yang bisa melatihnya menjadi penekar pedang terkuat. Reputasi dan kemampuan Mihawk ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kembali menyoroti pertempuran Admiral Ryokugyu. Ketika Mihawk menghadapi serapim tadi, Ryokugyu mendapat momen di mana dia menciptakan tumbuhan herbal yang dapat memulihkan lukanya dari serangan Mihawk tadi. Berhubung kekuatan Ryokugyu adalah hutan, maka ada banyak tumbuhan yang bisa dia ciptakan. Dia dapat
menciptakan pohon, akar untuk menyerap cairan musuh, tumbuhan anti api dan anti rayap pun ada, dan bahkan tumbuhan yang dapat menyembuhkan luka. Jadi kemampuan dari sang admiral itu terbilang sangat kompleks dan bisa dipakai dalam keadaan genting seperti ini. Terlihat dari scenes-nya kalau luka-luka Ryukugyu itu sudah pulih dengan sangat cepat dan kini dia siap untuk bertarung lagi melawan Mihawk. Ryukugyu bisa pulih dari serangan karena dia menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menyerap nutrisi dari alam maupun makhluk lain yang dia kehendaki. Tentu hal ini berbeda dengan pengguna buah iblis Zoanya Nakama. Mihawk yang melihat itu pun menyerang Ryukugyu yang sedang memulihkan dirinya pun langsung menyergap Riguku dari sampingnya dengan melancarkan serangan terkuat dari pedang Yoru miliknya. Ryukugyu pun kesal karena masih proses penyembuhan malah langsung kena tebasan lagi. Mihawk pun tidak merespon perkataan Ryukugyu tersebut dan langsung melancarkan dengan kecepatan tingginya sampai Ryukugyu dalam bentuk monster pohonnya pun harus tumbang jadi dua bagian. Melihat hal ini membuat Mimin Boknim berpikir kalau Mihawk ini juga kemungkinan memiliki haki advance, namun belum Oda tampilkan secara eksplisit dalam manganya. Kemudian Mihawk mengatakan, ayo segera akhiri pertarungan ini karena aku harus pergi membantu teman lamanya dalam pertempuran yang besar. Kemudian terlihat kilas balik singkat yang memperlihatkan bahwa rupanya ketika beberapa waktu yang lalu Rockstar menghubungi para aliansi terkuat Shanks untuk datang membantu di Pulau Hachinosu. Mihawk juga sempat dihubungi, namun Mihawk menghela menunjukkan kalau dia sangat sibuk karena para angkatan laut sedang mengepungnya. Nah, jadi di sini jelas bahwa rupanya Mihawk merupakan salah satu aliansi terkuat Shanks. Bisa kita pahami jika pertarungan di Pulau Karebari ini selesai, Mihawk memiliki kesempatan akan melibatkan diri juga dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu. Dia akan datang ke sana untuk membantu Shanks dan kawan-kawannya. Sementara itu, dari kejauhan bagi menonton pertarungan yang sedang terjadi di markasnya itu. Dalam hati dia berkata, dia tidak mungkin melibatkan pertempuran yang besar seperti itu. Tiba-tiba, Bagi dikejutkan oleh beberapa anak buahnya yang bertanya mengapa Bagi tidak ikut bertarung. Dia pun mulai memikirkan sebuah alasan yang bagus. Lalu dengan keren, Bagi menyampaikan perkataan legendarisnya yaitu, belum waktunya aku turun tangan dalam pertempuran besar itu. Para anak buahnya pun tersepona melihat Yonko, idolanya itu. Di lain sisi, Bagi merasa ucapannya itu terlalu berlebihan. Mereka mengira Bagi sangat bijaksana karena tahu kapan waktu untuk bertarung dan kapan waktu untuk menunggu. Mereka pun lagi-lagi langsung memuji Bagi secara berlebihan, padahal sebenarnya itu hanyalah alasan Bagi karena dia sebenarnya takut untuk turun tangan ke medan pertempuran. Bagi belum punya nyali untuk menghadapi pasukan besar angkatan laut. Meski begitu, karena Bagi adalah karakter yang sangat beruntung, maka keberuntungannya itu akan membuat situasi Bagi menjadi lebih diuntungkan lagi. Jadi sepertinya ketika pertempuran nanti selesai dan Cross Guild berhasil menang melawan para angkatan laut, para anak buah Bagi tetap mendukungnya karena pemimpin mereka itu hebat, sekaligus seorang Yonko sang kaisar lautan. Menurut Mimin Boxnime, terkait tindakan Bagi ini sangat berlebihan, namun Mimin yakin dia akan membantu Luffy pada perang besar nantinya dengan tingkat kehokian yang di luar nalar. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.